I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila dengan NIM G7012497 dan saya dari kelas Nah, C. pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan spektrofotometri spektrofotometri UV vis ini. Nah, Untuk jadi tugas spektrofotometri UV vis kepentingan ini dari adalah suatu teknik analisis atau cara mengukur absorbansi pada radiasi elektromagnetik. Nah, seperti yang kita lihat pada ilustrasi gambar di atas, di mana seperti yang tertera di dalam gambar itu bahwa cahaya diserap dan elektron molekulnya itu tereksitasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana prinsip kerja dari spektrofotometer ini. Nah, prinsipnya itu eksitasi elektron. Jadi, di saat sampel yang akan kita uji ini terkena sinar, maka elektronnya itu akan melompat atau meningkat dari keadaan dasar atau ground state ke tingkat energi yang lebih tinggi atau excited state, di mana dengan prinsip semakin banyak cahaya yang diserap atau tertahan pada molekul, maka semakin sedikit cahaya yang tembus ke detektor. Nah, dari situlah kita tahu seberapa pekat sampel yang kita uji ini. Nah, jadi seperti pada ilustrasi gambar di atas, di mana sumber cahaya itu yang bersifat polikomatris itu akan diteruskan kepada alat monokromator, di mana akan mengubah cahaya polikomatris tadi menjadi monokromatis. Lalu cahayanya itu dilewatkan melalui sampel dan sebagian cahayanya itu diteruskan kepada alat detektor. Nah, pada detektor inilah yang membaca hasil dari sampel dan akan menghasilkan angka dari absorbansi sampel kita tadi. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian alat dari spektrofotometer ini. Nah, yang pertama itu ada sumber cahaya, di mana spektrofotometer ini memiliki dua sumber cahaya, yaitu ada lampu deuterium dan juga ada tungsten, di mana deuterium ini berfungsi sebagai lampu UV dan tungsten ini sebagai lampu vis atau lampu yang berwarna pelangi. Nah, yang kedua ada monokromator, di mana monokromator ini adalah si penyaring atau dia ini berfungsi untuk mengubah cahaya warna-warni itu menjadi satu dan menjadi warna yang spesifik saja atau menjadi satu cahaya. Nah, yang ketiga ada kuvet, di mana kuvet ini berfungsi sebagai wadah sampel, yaitu untuk menampung sampel yang akan kita gunakan. Dan yang keempat yaitu ada detektor, di mana detektor ini sebagai penghitung hasil dari sampel yang kita uji. Nah, yang terakhir ada readout, di mana dia ini adalah layar yang memunculkan angka dari absorbansi. Jadi di sini kita akan membahas tentang hukum Lamberbeer, di mana perlu kita ketahui bahwa hukum Lamberbeer itu menyatakan absorbansi atau penyerapan cahaya suatu larutan itu berbanding lurus dengan konsentrasi zat terlarut dan tebal lapisan atau jarak tempuh dari cahaya yang dilewati oleh radiasi tersebut. Nah, apa hubungannya dengan spektrofotometri UV vis? Nah, jadi hukum Lamberbeer dan juga spektrofotometri UV vis ini bisa dibilang bahwa mereka ini berbanding lurus. Contohnya, apabila cairan yang kita gunakan atau pelarut yang kita gunakan itu terlalu pekat, maka otomatis cahaya yang ditahan atau cahaya yang diserap itu maka akan makin banyak. Jadi hasil yang kita dapatkan itu akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, di mana apabila cairan atau sampel yang kita gunakan itu terlalu encer, maka cahaya yang tembus atau yang diteruskan itu akan lebih sedikit, maka hasil yang kita dapatkan juga akan rendah. Nah, jadi kita memakai hukum ini untuk memastikan berapakah konsentrasi zat yang terdapat pada sampel itu dengan menggunakan hasil yang didapatkan pada angka absorbansi tadi.
Nah, yang terakhir yaitu langkah-langkah atau bagaimana cara kita menggunakan alat spektrofotometer ini. Nah, yang pertama-tama itu kita memanaskan alatnya terlebih dahulu selama 15-30 menit agar dia menjadi stabil. Nah, lalu step kedua yaitu disetting atau diatur panjang gelombang yang akan kita pakai. Maka disetting di panjang gelombang berapa yang akan kita pakai untuk menguji sampel kita. Nah, yang ketiga ada zeroing, di mana ini memasukkan belangko atau pelarut murni ke dalam spektrofotometer, lalu menekan tombol zero agar alatnya itu kembali ke titik nol atau biasa kita sebut dengan kalibrasi. Nah, yang selanjutnya yaitu running atau memasukkan sampel yang akan kita uji, lalu kita melihat berapakah angka yang akan muncul atau hasil yang akan muncul, lalu dicatat. Nah, baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.